discussing Indonesian Learning for Foreign Speaker or BIPA is a Bahasa Indonesia bagi penutur asing. With the title of article that I used to analysis pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Sekolah Cinta Bahasa Ubud, Bali. This article reveals various interesting aspects from lesson planning to evaluation in order to provide a better understanding of Indonesian learning experience in Bali. Done is to understand how teachers at Cinta Bahasa School face challenges and integrate learning methods to achieve optimal learning goals. Together, let's explore the ways tourists are becoming increasingly interested and engaged in understanding its Indonesian and cultural richness. Let's start this journey of research. Let's go. Yeah, the result of research. There are learning planning, implementing of learning evaluation, and reasons for choosing. Learning planning. Teachers make learning plans based on the syllabus at the love language school dan Sekolah Cinta Bahasa and adapt to the student schools and needs. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran di BIPA di Sekolah Cinta Bahasa di Bali ini disusun berdasarkan silabus sekolah dan telah disesuaikan dengan tujuan dari sekolah tersebut dan juga disesuaikan kebutuhan siswanya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu mencakup berbagai komponen seperti identitas sekolah, aplikasi waktu seperti hal biasanya di RPP yang sekolah seperti di Indonesia. Selain itu, guru merujuk pada buku pelajaran yang telah dirancang oleh sekolah, menjadikan silabus sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran, mengelola kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem pelaksanaan. Implementation of learning at 6 different level or classes, adjust to the situation, learning indicators, method, and number of students. Jadi implementasinya ketika dalam pembelajaran BIPA di Sekolah Cinta Bahasa ini menunjukkan variasi disesuaikan dengan situasi kelas, indikator pembelajaran, metode, dan jumlah siswanya. Meskipun berbeda-beda nih, pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan secara interaktif, menyenangkan, dan juga memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan selama kegiatan proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan itu antara lain tata bahasa terjemahan, langsung, baca, Suggestopedia, dan elektronik. Kemudian learning evaluation is carried out using oral test or written test, adjusted to student needs, learning indicators, and class situation. Nah, lagi-lagi evaluasi pembelajarannya itu disesuaikan juga dalam untuk kebutuhan siswanya, kemudian indikator pembelajaran, dan juga situasi kelas. Karena dari data ini berbagai asal siswanya itu berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswanya dan juga situasi yang ada, karena memiliki kultur budaya yang mereka bawa dari negara mereka masing-masing. Terutama itu akan membuat situasi kelas menjadi berbeda-beda. Nah, evaluation yang digunakan yaitu tes lisan atau tes tulis yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, indikator pembelajaran, dan juga situasi kelas. Nah, tujuan dari evaluasi ini untuk melihat dan mengetahui proses pembelajaran yang sudah dicapai oleh siswa dengan menggunakan alat ukur yang sudah jelas. Kemudian pemilihan metode pembelajaran itu didasarkan pada prinsip siswa bahwa kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran itu harus dipenuhi. Nah, guru memilih metode tata bahasa terjemahan, langsung, membaca, Suggestopedia, dan elektronik dengan pertimbangan situasi siswa, tujuan pembelajaran, dan kondisi kelas. Meskipun metode tersebut beragam, prinsip utama guru di Sekolah Cinta Bahasa ini memfokuskan pada kebutuhan siswa dan tidak terpaku pada satu metode tertentu. Jadi disesuaikan nih, jadi fleksibel sih ya, gitu ya. Fleksibel bisa mengikuti kebutuhan siswa dan situasi kelasnya karena dari beragamnya siswa
sesuai dari berbagai macam asal negara mereka sendiri. Nah, reason for choosing learning methods, dan jadi alasannya kenapa memilih metode ini ya tadi. Kemudian ada juga karena adanya keterbatasan dalam pengembangan komponen terutama pada alokasi waktu nih, materi pembelajaran dan sumber belajar. Evaluasi pembelajaran meskipun sistematis, beberapa guru belum sepenuhnya memadukan dengan indikator pembelajaran. Oleh karena itu masih diperlukan lagi pengembangan lebih lanjut pada komponen RPP, integrasi evaluasi dengan indikator pembelajaran, dan penyesuaian lebih lanjut pada pemilihan metode pembelajaran. As we wrap our investigation into language, Indonesian language instruction at Cinta Bahasa, ini sebelum saya menutup, jadi ada juga yang menarik yang bisa kita ambil dari artikel ini. Kita jadi tahu nih menariknya bahasa Indonesia itu bagi turis itu apa. What makes tourists interested in learning Indonesian according to this research? Pertama, motivation to get to know local culture. Jadi turis itu belajar bahasa Indonesia di sekolah Cinta Bahasa didorong oleh motivasi untuk lebih mendalami mengenal budaya lokal. Nah, pembelajaran, jadi mereka ingin tahu lebih detailnya berbagai macamnya ide kultur di Indonesia, budaya di Indonesia. Yaitu jika kita tidak mempelajari bahasanya, maka kita tidak bisa tahu secara dalam budaya tersebut, kan? Kemudian attractive learning facilities, fasilitas pembelajaran yang menarik. Sekolah Cinta Bahasa memberikan pembelajaran yang menarik, kondusif, termasuk silabus yang mudah disesuaikan kebutuhan siswa. Jadi fasilitasnya udah mencukupi, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, situasi kelas itu. Makanya turis tertarik mau nih ikut bergabung di Sekolah Cinta Bahasa untuk mempelajari bahasa Indonesia. Interaction with the local community. Nah, karena turis datang ke Indonesia, sepasti mereka butuh bahasa Indonesia. Seenggaknya ya bahasa keseharian. Nah, pembelajaran bahasa di Sekolah Cinta Bahasa itu tidak hanya terfokus pada ruang kelas, tapi juga melibatkan interaksi langsung dengan komunitas lokal. Jadi mereka gak hanya terpaku pada material, gak juga terpaku pada knowledge. Jadi mereka langsung terjun ke pengalaman secara langsung, interaksi dengan warga lokal. Then fourth, easily for access and strategic location. Kemudahan untuk mengakses dan juga lokasi yang strategis. Sekolah Cinta Bahasa ini berlokasi di Ubud Bali, yang merupakan wisata populer di Bali. Nah, makanya turis bisa dengan mudah menjangkau untuk mengakses lokasi dari Sekolah Cinta Bahasa. Jadi mereka bisa mengikuti kelas bahasa Indonesia dengan gampang ditemui. Really good. And the last, teaching by competent teachers. Jadi pengajaran oleh guru yang berkompeten di Sekolah Cinta Bahasa di Ubud Bali ini. Pengajaran bahasa Indonesia tuh dilakukan di Sekolah Cinta Bahasa ini dengan guru-guru yang berkompeten, berpengalaman dalam mengajar BIPA. Kemampuan mereka tidak main-main ini, bisa memberikan materi dengan cara yang menarik, mendukung interaksi siswa, menciptakan pengalaman yang pembelajaran dan yang positif. Okay. As we wrap up our investigation into Indonesian language instruction at Sekolah Cinta Bahasa in Ubud, we have uncovered the significance of tailored teaching methods for diverse proficiency levels. So, beyond the classroom, this research not only delves into teaching practice, but also underscore the broader appeal of learning Bahasa Indonesia for tourists. It's a testament to collaborative efforts, making the language learning journey both educational and culturally enriching. Thank you for joining us on
this insightful exploration. See you in the next video. Bye bye.